Bagi para pengidap hipertensi, Anda wajib saksikan tayangan berikut ini. Dr. Cindiawati Pujiadi, spesialis gizi klinik bersama Dr. Gigi Tengku Anissa akan memberikan informasi ragam makanan yang layak dikonsumsi bagi orang hipertensi. Dan seperti apa cara mengolahnya? Yuk simak di segmen berikut ini. Nah dok, ngomongin soal hipertensi nih dok, tentunya berkaitan erat dengan pola hidup, terutama makanan. Iya. Nah, apalagi di usia muda ya dok, pasti doyan-doyan dan lagi suka-sukanya makan. Kira-kira makanan apa yang mesti diwaspadai agar kita tidak mengalami hipertensi? Iya, jadi sering kita kan kalau makan, aduh kurang asin, tambahin garam. Aduh kurang asin, tambahin garam. Sedangkan kebutuhan garam kita cuma 1 sendok teh per hari. Jadi sering pasien begitu datang, dok 1 sendok teh per hari, ya ampun kurang rasa dong. Ya itu sebetulnya kebutuhan normal kita. Jadi yang kita konsumsi sebagian besar itu tinggi garam. Jadi kita mesti hati-hati banget dengan asupan makanan yang tinggi garam. Dan biasa di makanan-makanan yang mungkin kita beli atau yang di restoran itu mungkin garamnya lumayan tinggi. Jadi memang kita mesti hati-hati ke situ untuk pemilihan makanannya tersebut. Nah yang lainnya adalah makanan yang bergoreng-goreng atau makanan yang mengandung lemak jenuh. Itu juga kita mesti hati-hati ya, karena itu berkontribusi terhadap resiko terjadinya kenaikan tekanan darah. Yang berikutnya, berat badan. Jadi kalau makanan kita terlalu berlebihan kalorinya, kemudian kita jarang berolahraga, berat badan kita naik, resiko hipertensi kita juga akan makin meningkat. Jadi itu yang kita mesti perhatikan. Nah yang berikutnya lagi, tentu saja asupan gula. Kalau kita gulanya berlebihan, kita beresiko juga kegemukan. Nah itu berkontribusi lagi ke arah resiko terjadinya hipertensi. Jadi tidak hanya urusan garam aja yang kita perhatikan, asupan gula juga, karena itu berhubungan dengan resiko kegemukan. Nah kegemukan berhubungan dengan resiko hipertensi. Nah dokter Cindy, jadi kalau seandainya makanan tadi itu bisa meningkatkan hipertensi, dan untuk orang-orang yang sudah terlanjur nih memiliki darah tinggi, apa saja sih kira-kira makanan yang harus diwaspadai agar hipertensinya tidak semakin meningkat? Ya, mari kita lihat sih makanan apa aja yang kita perlu konsumsi untuk menjaga tekanan darah kita. Yuk, udah saya siapkan. Yuk dok. Tadi kan kita mau membahas mengenai makanan-makanan yang katanya baik dikonsumsi oleh orang yang sudah menderita hipertensi. Nah dok, ini ada banyak banget nih makanan di depan kita dok. Mulai dari sini nih dok, ini ada nasi merah ya? Kita udah punya nih nasi merah ya. Jadi nasi merah ini merupakan karbohidrat kompleks di mana per 100 gram. 100 gram itu berapa? Sekitar 6 sendok makan rata. Itu mengandung sekitar 175 kalori dan 4 gram protein. Jadi kenapa kebutuhan karbohidrat kita beda-beda? Karena ya memang ditentukan oleh umur, tinggi badan, berat badan, kondisi kesehatan, itu yang menyebabkan loh berapa sendok sih kita harus makan, karena beda-beda di kebutuhan masing-masing orang. Nah untuk 6 sendok makan nasi merah tersebut itu sama dengan sekitar 2 lembar roti gandum. 6 sendok makan sama dengan 2 lembar roti gandum ya dok? Nah kalau mau digantiin sama Havermout sekitar 5,5 sendok makan Havermout. Jadi boleh-boleh aja kita ganti-ganti. Kalau mau kentang sekitar 200-an gram kentang itu kalorinya mirip sama 6 sendok makan nasi tadi. Jadi silakan mau sumber karbohidratnya dari nasi merah, roti gandum, Havermout, kentang, silakan. Nasi putih gimana dok? Nah nasi putih 6 sendoknya sama, kalori sekitar 175 kalori, tapi kan seratnya kurang. Ya jadi kalau misalnya kamu nggak memungkinkan, nasi merahnya nggak ada, adanya nasi putih, ya silakan tambahkan sayur yang banyak. Supaya seratnya nambah, vitamin dan mineralnya juga nambah dari si nasi putih tersebut yang ditambahkan sayur. Selanjutnya dok? Sumber protein. Nah ini kan ada sepotong ayam ya. Sebaiknya memang sumber protein itu kita pilih yang rendah lemak. Misalnya kalau ayam, dada buang kulit. Mau dari ikan silakan, dari telur, dari kacang-kacangan, dari tahu atau tempe, itu boleh silakan. Jadi sekitar 40 gram si ayam ini
mengandung sekitar 90-95 kalori. Ya, mau dari ikan juga segitu kurang lebih. Kalau daging kalori yang mirip itu kurang lebih di 35 gram. Jadi ya hampir mirip seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digantikan dengan sumber protein lainnya. Misalnya tahu 2 potong atau tempe 2 potong atau kacang-kacangan sekitar 25 gram atau 1 genggam. Silahkan. Itu semua merupakan sumber protein baik hewani atau nabati, nggak ada salahnya kita konsumsi kedua-duanya, apalagi yang dari nabati itu dari kacang-kacangan itu mengandung kalium di situ. Nah, kalium itu bagus untuk membantu menjaga tekanan darah kita. Nah, yang berikutnya sayuran, jangan sampai lupa sayuran itu kalorinya hampir tidak ada, jadi silakan mau banyak-banyak aja juga nggak apa-apa. Dia mengandung vitamin, mineral, ada seratnya juga di situ. Ini akan membantu kita kenyang juga dan kita akan mendapatkan tambahan serat di situ ya. Nah, yang berikutnya tentu saja nggak ada salahnya kita konsumsi buah. Nah, ini buah-buah yang mengandung tinggi sumber kalium juga. Jadi pisang, alpukat itu kandungan kaliumnya lumayan tinggi, tapi jangan lupa ada kalorinya di sini. Jadi kalau pisangnya gede gini, kalorinya mungkin udah 100 kalori ya. Dengan alpukat segini juga lumayan ada kalori, tapi ini bagus. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam makanan yang kita konsumsi, tapi total kalorinya perlu dipertimbangkan. Tapi tidak hanya ini aja, semua sayuran itu bagus. Sebenarnya tidak ada pantangan ya dok ya, semua boleh, hanya saja tergantung porsi dan cara pengolahan. Yes, tergantung kondisi kesehatan masing-masing, tergantung berat badan masing-masing. Misalnya nih nasi merah nih sering orang mau gantikan dengan nasi shiratake. Boleh, nasi shiratake itu hampir nggak ada kalori, seratnya lumayan tinggi. Tapi kalau berlebihan perutnya kembung karena seratnya berlebihan. Jadi itu yang sering orang nggak sadar. Aku makan nasi shiratake, habis itu kok kembung ya perutnya. Nah itu karena seratnya yang berlebihan juga. Nah, sering juga orang pikir seharian karbonya diganti dengan shiratake, kan hampir nggak ada kalorinya. Habis itu lemot deh karena kurang karbohidrat. Jadi ya memang kita mesti mempertimbangkan semuanya tidak berlebihan. Dikombinasi saja, misalnya nasi merahnya kombinasi dengan shiratake atau nasi putihnya dikombinasi dengan shiratake. Kita kombinasi segala makanan ini sehingga lengkap. Nah, yang berikutnya kita mesti hati-hati adalah tentu saja minyaknya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak goreng-goreng atau santan-santan, itu akan berkontribusi terhadap tingginya asupan lemak jenuh. Jadi lemak jenuh kita juga jangan berlebihan. Terutama garam ya dok ya. Nah, garam itu hati-hati. Kebutuhan garam kita cuma 1 sendok teh per hari. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ya lewat jatah kita. Kalau jatah kita lewat, tensinya akan beresiko untuk lebih naik. Jangan lupa juga di bumbu-bumbu masakan kita mesti lihat berapa kandungan natriumnya. Sering di 1 sendok teh aja bumbu masakan itu kandungan natriumnya udah 1000 mg. Padahal kan jatahnya itu adalah natriumnya sekitar 2300-2400 mg. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Kita mesti jaga dan kita lihat juga dari bumbu-bumbu yang kita pakai. Dokter Cindy, jadi apa nih tipsnya buat pemirsa di rumah yang mungkin beresiko tinggi hipertensi ataupun yang sudah mengalami hipertensi? Nomor 1 tentu saja garam. Kebutuhan garam kita kan cuma 1 sendok teh per hari. Yang berikutnya tentu saja air putih, jangan lupa. Kebutuhan kita akan cairan sekitar 8 gelas per hari. Nah, jangan lupa tidur cukup. Kalau misalnya kita tidurnya kurang, tensinya cenderung naik juga. Jadi sekitar 6-8 jam per hari kita tidur cukup, kemudian berolahraga rutin. Jangan lupa bisa jogging, mau sepeda, mau berenang, didukung sama latihan otot, resistance training. Itu akan membantu kita menjaga kebugaran kita, menjaga lemak tubuh kita lebih rendah. Nah pemirsa, itulah dia tadi bincang saya bersama Dokter Cindy, spesialis gizi klinik. Semoga pemirsa di rumah mendapatkan manfaat dari informasi Dokter Cindy hari ini. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Saya Dokter Tengku Anissa dan Dokter Cindy, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.